Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Selamat sore. Adil Ben, selamat sore tentunya. Bung Iksan juga Tetap semangat. tetap semangat di sini. Hari ini kita ngobrol santai saja, Bung. Nunggu timnas. Oke, minum timnas sambil ngeteh ya, bukan ngopi. Dan tetap ya. Ini ada teh dari Vietnam, atau dari mana ini? Mentang-mentang apa ya? Laga Piala AFF ini menarik ini. Sebelumnya kita sudah bahas, Bung. Ya. Piala AFF ini di beberapa pertemuan episode sebelumnya kita bahas peluang, belum bahas terkait pelatih juga. Hari ini Naturalisasi. sambil menunggu laga timnas, kita mungkin ada sesi tanya jawab aja Ya. terkait video ini. Karena yang akan main tentunya timnas kita, yaitu malah sekali lagi bukan timnas nasional Indonesia yang selalu kita dukung dan kita bela. Oke, timnas Indonesia belum bermain, tapi sudah nampak beberapa laga yang sudah ditayangkan di televisi juga. Saya pernah nonton juga. Untuk terlupa, grup B masih Malaysia, ada Vietnam yang sudah bermain, Kamboja dan Laos. Kecuali Indonesia yang nanti malam akan main. Ya. Bung, timnas kita, Bung, akan main melawan Kamboja nanti malam. Menang atau kalah itu dulu? Ya, tidak bisa mengesampingkan Kamboja juga ya, Ya. karena memang Kamboja ini sekarang sedang maju ya, sepak Oke. bolanya sedang berusaha untuk meningkatkan segala hal, infrastruktur, Ya. Phnom Stadium, Oke. dan juga sarana dan prasarana fasilitas olahraga, khususnya pembinaan sepak bola. Bu. Ya. Kemudian Terbukti. mendatangkan beberapa pelatih Oke. dan juga tim manajemen Ya. manajerial dari Jepang. Ya. Manajer tim ya. Iya. Begitu. Oke, ini menarik juga ini Federasi Kamboja yang beberapa tahun terakhir memang saya lihat di beberapa berita juga dibaca cukup serius membenahi sepak bola mereka. Katanya Iya. seperti itu. Oke. Keisuke Honda sebagai pelatih versus Sintayong yang notabene sudah memiliki katakanlah kualitas dan mutu yang Iya. sudah terjamin di Korea Selatan karena itu melawan seorang pelatih anak kemarin sore itu Keisuke Honda. Tapi kita coba dulu explore dari Bung Iksan terkait Keisuke Honda ini, apa yang ada dari beliau yang bisa tawarkan ke timnas Kamboja ini? Ya, tentunya pengalaman beliau Ya. ya bermain di klub-klub besar Eropa ya. Oke. Terakhir bermain di di Vendo. Kemudian sempat juga di CSKA Moskow, Oke, Milan, Ya. dan terakhir di Botafogo ya di Brasil ya. Oke. Nah, ini membuat seorang Honda itu memiliki pengalaman yang luar biasa ya, Ya. dan bisa diterapkan ke manajerial, Ya. dan juga sempat juga didaulat sebagai kapten timnas Jepang. Oke. Nah, ini dia memiliki Nilai plus lah. nilai plus kepemimpinan yang baik juga secara leadership. Karena kita melihat sendiri di beberapa match sebelumnya sebelum masuk Piala AFF pun Kamboja juga tidak terlalu bagus ya, dalam tanda tidak terlalu bagus di bawah asuhan Keisuke Honda, tapi mungkin ada nilai plus yang Bung sampaikan tadi, mungkin ada yang bisa diambil dari Banyak sekali saya rasa Honda ini. mental katakanlah seperti itu. Ya, bagaimana seorang Jepang itu ya, mereka Ya. kemenangan adalah harga mati bagi mereka. Apabila mereka kalah dalam suatu hal, ya, mereka akan sangat menyesal sekali. Oke. Sampai ada istilah harakiri, Bung ya. Iya, Ya kan? betul sekali. Itu terpatri betul dalam mentalitas warga Jepang ini ya. Iya. Mungkin saja di Honda sendiri mungkin memiliki hal itu ya. Iya. Dan memiliki kecocokan dengan kultur sepak bola Kamboja gitu. Iya, oke. Dan juga ya pemain-pemain Kamboja juga direkomendasikan untuk berlatih di Jepang. Iya. Itu membuat link yang sangat luar biasa antara Kamboja dan Jepang. Selain mungkin ada juga sponsorship kita tidak tahu di baliknya. Yang pasti Itu tadi. ya itu tadi arahnya mungkin ke sana juga. Bisa jadi. Kamboja rasa Jepang itu situ ya. Oke, ini menarik ini. Sekarang kita ke rekor pertemuan kalau kita lihat Bung tadi. Kita coba lihat juga di beberapa sumber. Timnas Indonesia memang superior sekali dari Kamboja. Gimana ini Bung untuk laga nanti malam? Ya, memang di turnamen yang mayor ya seperti Ya. AFF ini ya, Indonesia acap kali menang dengan skor Oke. besar. Ya, Namun betul sekali. akhir-akhir ini ya ada penurunan yang signifikan ataupun mungkin perimbangan yang Ya. lebih dekat dengan Kamboja ini. Apalagi dari peringkat AFF-nya juga, bukan peringkat FIFA-nya FIFA, ya. ya. Sempat Kamboja menyamai Indonesia, Bu. Oke. Sempat. Akhirnya menang lawan Chinese Taipei dan beberapa partai di FIFA A-Match.
Indonesia sedikit. naik lagi sedikit itu pun saja. sangat rawan. Ya. Untung aja kemarin Kamboja kalah Ya. lawan Malaysia Betul di sekali. partai pertama 3-1. Kalau tidak tentu disalip lagi. Bukan disalip lagi, Atau lebih mendekat lagi. Mendekat lagi. Oke, timnas kita Bung dalam kondisi yang katanya sedang stabil dengan bergabungnya beberapa pemain dari Eropa juga. Ada Ekan Bagot, ada Egy mungkin yang belum bisa tampil nanti malam karena masih jet lag ya. Kita coba dulu gimana komposisi yang akan diturunkan. Ya, saya rasa tetap menggunakan pemain yang hampir sama di partai-partai uji coba Oke, terakhir ya. pemain muda Bung ya. Kaliaspor ya di Turki juga terakhir ya. Ya. Kemudian melawan Myanmar yang menang 4-0. Saya rasa Ezra Walian sudah mendapatkan garansi di depan karena kurang matangnya seorang Kusheri Yudo itu ya banyak sekali membuli seorang Yudo ini memang sangat-sangat tidak efektif ya. Namun secara power dan pressing tinggi dia sangat berguna untuk tim Indonesia sendiri. Namun di masalah utama Indonesia adalah bagaimana melawan tim-tim yang memiliki fighting spirit yang luar biasa seperti Vietnam. Saya jujur aja untuk kali ini saya tidak mengkhawatirkan Malaysia. Karena saya melihat kemarin partai Kamboja Malaysia itu nampak sekali level permainan Malaysia itu tidak jauh, bahkan Indonesia bisa menang melawan Malaysia dari segi kolektivitas dan juga permainan sendiri. Ada peluang saya rasa untuk Indonesia untuk grup B. Untuk grup B ya. Karena kita lihat di sini kita juga tidak mengesampingkan Laos tentunya. Vietnam memang masih cukup superior di grup ini katakan seperti itu. Ini juga menarik kita bahas nanti laga Indonesia versus Vietnam. Oke Bung, dari segi pemain muda kita banyak yang bisa diandalkan Sintayong dan sangat doyan sekali memainkan pemain muda. Iya, memang inilah namanya percaya proses, Bu. Banyak sekali memang pemain senior itu sudah komplain kepada Sintayong. Kenapa nggak kami? Kenapa nggak Stefano Lillipali? Kenapa nggak Irfan Bahdim? Yang notabene punya caps lebih banyak. Kenapa nggak Bosa-Losa? Itu mereka sudah lewat, Bu. Ya, mereka sudah punya masa dan ternyata mereka gagal untuk membawa Indonesia berprestasi. Bahkan dari segi karakter dan mentalitas mereka juga sangat-sangat buruk sekali ya. Apalagi terakhir Hansabi sama Pranata bahas Bung ya, makan nasi bungkus dengan gagah beraninya menunjukkan mentek PSSI pula ya kan? Itu merupakan suatu hal yang menurut saya sangat tidak layak saya rasa. Nah sekarang ini adalah bagaimana membentuk tim dengan karakter yang baik, mentalitas yang baik, disiplin yang bagus, semangat juang yang tinggi, khas Sintayong. Yang pasti timnas kita akan mencoba nanti memainkan pemain-pemain yang katakan belum pemain inti katakan seperti itu untuk menghadapi Kamboja. Karena laga masih banyak Bung. Ada Malaysia yang sangat bisa menjadikan batu sandungan dan juga Vietnam seperti itu. Ya kuncinya ada pada bagaimana Indonesia memanfaatkan dua match awal melawan Kamboja dan Laos ya. Dimana di awal Malaysia yang menang 3-1, namun terakhir update live score ini Malaysia sempat unggul 1-0 di babak pertama melawan Laos. Artinya dengan kemenangan ini Malaysia sudah mengoleksi 6 poin. Artinya kita harus betul-betul ekstra. Harus dengan menang besar juga sebenarnya. Karena ini menentukan juga untuk selisih gol nanti. Jadi laga nanti malam Kamboja versus Indonesia yang pasti laga yang cukup seru. Kalau kita lihat peluang tadi sudah disampaikan Bung Ihsan bahwasanya kita punya peluang untuk lolos walaupun di media massa di media sosial banyak berseliweran bahwasanya yang akan lolos itu tidak akan Indonesia, apalagi media-media Malaysia langsung menjudge. Ini kayak semacam spyware. Kemudian apa namanya? AFC Hub itu selalu pro kepada Malaysia, Singapura. Sering sekali tidak memihak kepada Indonesia, padahal memang mereka harus membuka mata bahwa sekarang proses sudah terjadi di Indonesia. Dan kita yakin dan percaya kepada Sintayong. Karena dilihat dari rata-rata umur tim kita Bung, tim nasional Indonesia peringkat 2 untuk rataan umur paling muda. Seperti itu. Jadi menarik juga ini pertandingan nanti malam yang akan dilangsungkan di beberapa stasiun televisi tentunya. Saya pun masih menunggu-nunggu bersama Bung Ihsan apa yang akan terjadi. Tapi sedikit Bung prediksi skor besar atau skor tipis dulu. Asalkan timnas bisa mencetak gol cepat, saya rasa itu sebuah kunci.
Oke. Tapi kalau saya buntu juga, ya udah kita harus terima, bisa skornya bisa tipis ya. Oke, tapi- Namun ya timnas is timnas, Iya. selalu membuat jantungan, Bung. Ini dia. Menit-menit akhir Iya, tentunya. memecah deadlock ini sangat sulit sekali. Oke. Tapi apabila ada pemain yang bisa secepatnya bisa mencetak gol cepat, Ya. maka itu meleburkan semuanya beban mental dari Indonesia. Ya, pemain yang akan jadi pembeda di timnas kita nanti malam seandainya diturunkan katakan. Ya, tentunya ya ketahui dari segi efektivitas, kemudian Lini tengah, positioning, ya. Saya rasa Witan Sulaiman Witan Sulaiman ya. Oke. menjadi faktor yang sangat harus diperhitungkan. Oke. Selain Evan Dimas Darmono ya pasti. Ya, yang sudah memiliki Ya. caps yang lebih katakan. Ini di lini belakang pun kita punya si kekar Ryuji Utomo bersama Victor Bonevo. Ini dia. Naturalisasi. Saya rasa ya bukan karena saya memang katanya memang ya fisik dari Ryuji bagus. Iya, oke. Namun pemain ini rentan cedera ya. Oke. Jadi kadang ada trauma dengan benturan-benturan keras Iya. sehingga beliau ini sering meminimalkan Iya. benturan keras sesama antar pemainnya. Iya. Jadi saya melihat ada pada Fahrudin Arianto. Fahrudin Arianto. Oke. Kalaupun Elkan bisa bergabung, maka Elkan harus diduetkan dengan Fahrudin. Oke, seperti laga terakhir timnas katakan seperti itu. Ada yang dimainkan. Oh ya, bukan laga terakhir, dua terakhir ya. Ya Dan untuk semua cedera. untuk lawan Kamboja dan Laos saya rasa Belum. bisa lah, bisa Bisa ya. lah, gitu ya. Tapi untuk Vietnam, Iya. untuk Malaysia, Kita harus fokus. Sintayong harus memikirkan duet yang tepat di Nama timnas terakhir Bu Vietnam apakah masih berjodoh dengan Evan Dimas nantinya? Menarik juga kita bahas nanti. Iya, pertemuan antara Duan Van Hau dan Evan Dimas Iya. mengulang kembali. ini yang kita sesalkan. Kenapa Iya. Indonesia tetap menunjuk Evan Dimas sebagai kapten? Oke. Kapten yang harusnya memimpin Indonesia itu adalah memiliki jiwa petarung. Iya, betul. Ya, itu ada pada, saya rasa ada pada Ryuji, Iya. ada pada Asnawi Bahar. Oke. Itu bisa mengintimidasi, bahkan memberikan tekanan kepada mental lawan. Iya. Dan yang paling penting yang Kita bisa butuh. menjadi kapten mungkin yang lebih komunikasinya lebih Anda bagus. tahu kan kakek apa namanya? Kakek Park Hang Seo. Iya, Pak Hangso. Itu memang meledak-ledak, Bung. Iya, oke. Melawan itu kita harus emosi juga, Iya. sama-sama. Tidak bisa Bisa pakai main- jargonnya iya. HFC itu sopan, tidak bisa. Kan Ya? terus, ya, nggak boleh. Vietnam itu harus sedikit main drama, Bung. Iya, betul sekali. Lawan Vietnam. Menarik, timnas akan berlaga nanti malam. Pemirsa mungkin juga sudah menentukan prediksinya masing-masing, tapi yang pasti kita akan berdoa dan terus mendukung timnas supaya timnas menang dan mendapatkan hasil yang maksimal melalui skor besar, katakan seperti itu. Bung Iksan, saya sudah prediksi tadi beberapa kemungkinan besar yang akan terjadi. Timnas akan bisa mengatasi Kamboja, katakan seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk preview preview AFF 2020 ya, bukan 2021. Khusus timnas Indonesia. Khusus timnas Match ini. Indonesia. Ya, ini Jadi konten ini dibuat sebelum laga timnas. Iya. Kalau memungkinkan nanti kita adakan juga reviewnya, tapi untuk tim-tim besar, katakan ya Vietnam sama Malaysia. Demikian saja video kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Salam Hayden fans. Liga. Liga.